Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Saripah. Saya Vika Rahmatari. saya Nisrina Nafisa Az-Zahra. Saya Sigit Suryamandono. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Islamic Studies di Timur Tengah dan Barat dalam mata kuliah perbandingan pendidikan Islam. Pengertian dari studi Islam. Studi Islam adalah dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, dengan perkataan lain sebagai usaha sadar dan sistematik dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Tujuan studi Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama yang lain. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabar dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islamnya. Kemudian yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Kemudian yang terakhir, untuk memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Studi Islam di Timur Tengah sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam. Jadi, Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara luasa ditundukkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini tanpa adanya keraguan. Timur Tengah sudah lama menjadi tujuan utama tempat studi Islam di kalangan Muslim. Dua daerah yang paling sering dijadikan tumpuan dalam menimba ilmu keislaman adalah Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, serta Kairo di Mesir. Dan dalam perkembangannya, kajian Islam di Timur Tengah seringkali mengalami beberapa hambatan, seperti yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara ilmu keislaman klasik dengan ilmu keislaman yang baru, kurangnya buku khusus yang menjadi sumber keilmuan Islam, serta yang terakhir yaitu pengetahuan dalam Islam tidak pernah mengizinkan berbagai bentuk pengetahuan dikembangkan secara bebas. Studi Islam di Barat. Secara garis besar, terdapat dua bentuk pendekatan dalam kajian Islam. Yang pertama ada teologis dan yang kedua sejarah agama-agama. Pendekatan kajian teologis yang bersumber dari tradisi dalam kajian tentang Kristen di Eropa menyodorkan pemahaman normatif mengenai agama-agama. Karena itu, kajian-kajian ini diukur dari kesesuaiannya dan dapat dimanfaatkan bagi keimanan. Tetapi dengan terjadinya marginalisasi agama dalam masyarakat Eropa atau Barat pada umumnya, kajian teologis yang normatif ini semakin cenderung ditinggalkan para pengkaji agama-agama. Sedangkan pendekatan sejarah agama-agama berangkat dari pemahaman tentang fenomena historis dan empiris sebagai manifestasi dan pengalaman masyarakat-masyarakat agama. Penggambaran dan analisis dalam kajian bentuk kedua ini tidak atau kurang mempertimbangkan klaim-klaim keimanan dan kebenaran sebagaimana dihayati para pemuluk agama itu sendiri. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.